Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Kali ini sudah siap ya untuk melihat perjuangan seseorang dalam membangun bisnis parcel dan hantaran? Melihat bagaimana sosok pejuang ini benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata. Kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya hingga menjadi seperti sekarang. Yap, di episode perdana program Peluang, saya ingin mencoba deep talk, ngobrol serius dengan owner Mona Lisa Berkah, Mbak Lisa. Ingin tahu bagaimana ia menggeluti usahanya. Ingin tahu juga strategi apa sih yang dilakukan agar usaha parcel maharnya bisa sukses. Bersama saya Yaya Ahmad, ini dia Peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Saya punya brand Mona Lisa Berkah. Usaha saya parcel, mahar, hantaran, dekorasi, juga catering dan lain-lain. Ada juga undangan dan lain-lain. Kalau untuk parcel sendiri kurang lebih 18 tahun, Mbak. Itu saya geluti karena dari hobi yang menghasilkan. Kalau untuk alat catering, persewaan dan lain-lain itu berjalan dengan sendirinya. Karena mungkin ada permintaan, nanti kita semakin ke depan semakin jalan dengan sendirinya. Kan pertamanya kan aku lulus SMP, dari lulus SMP aku belajar membordir. Dari belajar membordir saya sekolah di paket C. Dari paket C itu ada sebuah LPK itu sih, tapi saya ternyata lebih tertarik ke parcel. Dari situ saya sedikit belajar dan alhamdulillah selama ini jalan saya sudah menemukan customer, jadi ini lebih suka aja ke usaha ini. Dari hobi, dari pertamanya itu suka gitu. Ya terus belajar, dan setiap parcel, setiap hantaran mahar kan makin ke depan makin ada model, mengikuti model aja supaya masih parcel kita itu masih tetap eksis di customer yang lain. Lah mengikuti Mbak, kita mengikuti dari yang dulu nih dibentuk masjid, sekarang kan enggak, lebih bunga, permainan aja bunga, dan mengikuti pasaran aja, mengikuti pasaran. Prosesi seserahan atau hantaran memang tidak bisa dipisahkan dari tradisi pernikahan di Indonesia. Budaya tersebut hampir selalu ada dan menjadi bagian penting dalam pesta pernikahan. Makanya banyak mereka yang berjiwa bisnis melihat adanya peluang menarik dari hal tersebut, yaitu dengan membangun jasa penyedia hantaran pernikahan. Bagi seorang Mona Lisa yang akrab disapa Lisa, peluang tersebut tidak disia-siakan begitu saja untuk mengembangkan usaha. Lewat brand Mona Lisa Berkah, ia mampu mengambil kesempatan itu dengan jitu. Bagaimana perjalanan Mbak Lisa membangun bisnisnya? Bisnis Mona Lisa Berkah sendiri terhitung cukup lama ia bangun, tepatnya sejak tahun 2004. Berawal dari ketertarikannya dalam mengolah kerajinan tangan, ia memutuskan untuk merintis usaha prospektif ini. Ia berpikir bisnis jasa hantaran bisa dilakukan dengan berbagai bentuk, bisa berskala besar maupun kecil. Usaha jenis ini memang terbilang fleksibel karena dapat dijalankan oleh siapa saja dengan modal berapa saja. Pertamanya di parcel dulu Mbak. Parcel kan kita jual jasa, jadinya nggak begitu banyak modal pertamanya. Tapi semakin ke depan kok kita jual jasa aja, makin banyak pemarcel yang baru membutuhkan alat kan. Kita juga jual alat akhirnya. Dari pertama kita hanya model karton sama box aja. Itu aja dulu beli. Tapi setelah ke depannya kita produksi sendiri, dari box juga produksi sendiri. Jadi semakin ke depan usaha kita itu mengikuti alur aja.
Yang dulu parcel dulu kan misalnya dibentuk-bentuk ya Mbak, seperti boneka, apa masjid, apa-apa. Kalau sekarang enggak, kita permainan untuk bunga dan lain-lain. Dan mengikuti perkembangan model. Kita juga masih jaga kualitas dan semakin dibuat rapi dan semakin dibuat yang bagus aja, supaya kita nggak ketinggalan persaingan teman-teman yang lain. Ada yang diarahkan, ada yang tergantung dari pemesan. Kebanyakan mereka bawa barang sendiri Mbak dari rumah. Misalnya untuk handuk apa mereka bawa sendiri. Semisalnya ada yang kurang kan dia bilang, Mbak ada yang kurang enggak gitu. Ini ada yang kurang, semisalnya kurang apa nanti orangnya beli lagi. Ya kemarin corona, pas corona itu kan biasa parcel kan kalau sepinya itu parcel enggak ada hajatan itu kan pas bulan Asyura Mbak Om. Kalau pas bulan Asyura enggak ada parcel, tapi karena untuk kemarin corona di cancel semua kan dari acara, jadi kita pindah ke haluan lain. Soalnya yang jadinya kan akad-akad aja, jadinya yang kita jual untuk itu mahar aja, nggak parcel. Banget Mbak, berdampak banget soalnya kan untuk semua kan kayaknya berhenti semua sih Mbak ya. Jadi kita pindah ke kuliner. Kalau yang ini kan soalnya kan usaha untuk wedding kan berhenti semua kan, jadinya ndak jalan. Ya banyak, hampir 100%. Yang hampir selebaran aja kan biasanya masuk sampai 300 parcel, 200 parcel. Pas bulan puasa itu ndak ada sama sekali. Assalamualaikum Mbak, ini buketnya udah jadi ya, sama parcelnya kalau mau diambil sekalian juga. Sebagai pemula, Mona Lisa memulai usahanya dengan sesuatu yang sederhana terlebih dahulu. Bermodalkan hanya 8 kotak hantaran. Ia beranggapan tidak ada salahnya menjalankan usaha kecil-kecilan, namun sudah bisa menghasilkan keuntungan menjanjikan. Tidak lupa ia juga memikirkan bagaimana caranya menawarkan hasil kreasinya tersebut kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga, kepada sanak saudara, tetangga, maupun teman-temannya. Prinsipnya, promosi bisa dilakukan dari tingkat yang lebih kecil dahulu, sebagai latihan dan penambah pengalaman. Kalau untuk parcel sistem yang hak milik, kita harga mulai 250 per set isi 4. Yang untuk sewa, kita sistemnya per paket 300 isi 4. Nanti barang kembali semua. Kalau yang dulu kebanyakan hak milik, tapi kalau sekarang kebanyakan yang sewa. Nanti kita yang itu Mbak, seperti paket itu. Isiannya dari mereka. Kita sistemnya 3 hari atau 5 hari sewanya. Ia yakin dengan cara tersebut, informasi itu pula akan meluas. Dan ternyata ia berhasil. Mula-mula bisnisnya berkembang karena adanya rekomendasi dari orang yang telah memanfaatkan jasanya. Kemudian ia pun mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan komunitas maupun jaringan wedding organizer. Kalau rumit yang apa ya? Biasanya baju. Kalau sekarang kan bahan yang brand itu kan agak mahal loh. Jadinya semisal kayak apa pakai jarum apa itu agak rumit itu. Dari tetangga dan dari kita dari Facebook dan IG, pemasaran juga dari itu. Luar kota belum?
Banyak juga Pemalang, Comal, Meleri. Kita dari kemarin pameran aja banyak yang datang dari sana-sana. Juga pameran IG. Pamerannya ya ke Tegal, di Plaza, dan kalau ada gathering itu ngikut. Biasanya ikut pameran diajak atau inisiatif? Diajak. Siapa ini? Dari Mbak Eka, Mbak Fenty, dan lain-lain. Oh, ikut komunitas juga ya? Oke, komunitas UMKM. apa aja yang diikuti oleh Mona Lisa? UMKM dan juga komunitas untuk parcel, mahar juga ada. Ini mahar Indonesia juga ada. Apa keuntungan dari mengikuti komunitas itu? Ya kita belajar, juga kita banyak customer juga yang lain, teman-teman yang lain juga banyak. Banyak customer juga sih Mbak ya, banyak customer yang datang pas lihat dari pameran kan, mungkin dia suka. Jadi ini kan banyak yang nanti buat parcel di sini. Kita mengikuti permintaan customer, jadi ini kan kita customer puas, kita juga senang gitu. Ada. Apa itu? Mungkin untuk mahar ya, kita kan udah buat ternyata dia nggak suka kayak gitu. Juga ada yang mungkin miskomunikasi, jadi ini agak-agak ribet. Kita benahi, maharnya kita ganti, kita benahi. Pelanggannya sendiri pemirsa saat ini datang dari berbagai daerah dan rata-rata mereka puas dengan hasil karyanya. Hal itu tentu saja tidak lepas dari usahanya untuk selalu berinovasi, menciptakan produk seserahan semenarik mungkin. Dengan pertimbangan yang pertama, agar tidak kalah saing dengan kompetitor. Dan yang kedua, agar karyanya semakin menarik minat banyak orang. Bisa, yang penting kita itu mau berusaha dan belajar aja Mbak. Nanti untuk masalah customer kita bisa berjalan dengan sendirinya. Nanti semisal kayak kita nggak punya modal, kita jadi jasa aja dulu nggak apa-apa. Semisal kayak kita kenal pemarcel atau pemahar yang lain, kita bisa jadi reseller dulu. Semisal udah jadi reseller, kita bisa terjun sendiri. Dan kita juga bisa kursus juga untuk parcel dan mahar. Nggak perlu modal yang Nggak perlu. besar ya. Ada keinginan aja. Ada keinginan untuk bisa gitu aja. Kalau Mbak Lisa dulu samakah dengan sistem seperti itu? Iya sama. Untuk saya kan belajar dari hobi ya Mbak. Jadi ini kan semisal kayak agak pikirannya enggak suka atau kita lagi ngeblank itu enggak jadi parcelnya itu. Jadi ini kan kita itu harus benar-benar fokus usahanya. Puasa, hampir selebaran, habis puasa banyak, habis lebaran banyak ini Mbak, biasanya sampai besar bulan Idul Adha itu banyak. Berapa? Kalau untuk hampers lebaran sekitar 300 PCS-an lebih. Kalau untuk yang parcel mungkin sampai 30 customer dan lebih. Ya, semisal ya, sukanya ya kita banyak teman, usaha kita jalan. Nah, dukanya ya semisal kayak mau diambil, kita belum jadi itu dukanya. Kan customer kan misal kayak untuk tanggal 1 mau diambil, tapi kita belum jadi, itu agak keteteran kayak gitu. Iya, dari 8 kotak hantaran saja saat ini seperti yang terlihat di rumahnya yang sekaligus ia jadikan sebagai tempat untuk usahanya, ia sudah menghasilkan beragam banyak kotak hantaran. Tidak hanya parcel atau hantaran saja, ia juga menyediakan souvenir, catering, undangan, bahkan make up dan dekor. Usahanya berkembang dan semuanya karena ia pintar menangkap peluang.
ada yang bantuin Mbak. Jadi kan kita sama pemarcel yang lain kita bisa lempar-lemparan orderan, jadi ini kan kita selesai semua. Itu konsepnya gimana? Konsepnya ya kita bagi hasil bareng-bareng. Jadi di sini kami lempar ke lain, sudah berjalan. Udah ada persatuannya soalnya. Sebaliknya berarti kalau ada temen yang rame bisa dilempar. Bisa. Untuk brand sendiri, brand Mona Lisa, itu memang dari dulu pakai brand yang Dari dulu. brand apa? Pelatannya paling gunting Mbak, gunting dan tembak dan lain-lain. Tahapannya ya paling kita buat bunga-bunga, terus kita tempel bunga-bunga dari plastik, dan paling kita buat kipas aja kayak gitu. Bentuk-bentuknya sudah ini ya. Udah. Kita sistem reseller juga ada dari IG, Facebook dan lain-lain. Dari mulut ke mulut juga ada. Jual personal. Kalau misalnya ada yang tertarik ini Bisa. caranya gimana? Semisalnya nanti harga mahar dari sini berapa, nanti jualnya berapa, bisa. Cuman itu aja ya. Nanti bisa untuk WA aja sama nanti DP kalau untuk mahar wajib DP. Kalau untuk usaha ini sendiri yang penting kita harus yakin Mbak, setiap usaha ada jalannya, setiap usaha ada rezekinya masing-masing, gitu aja. Ya, untuk Anda pemirsa yang mungkin tertarik dengan hasil karya Mbak Mona Lisa yang sudah Anda saksikan tadi dan Anda ingin memesan, silakan Anda bisa langsung datang ke Mona Lisa Berkah di Jalan Joko Tingkir, Degayu, Pekalongan. Atau bisa juga menghubungi di 0858 6771 3160. Ya, demikian untuk peluang kita kali ini melihat bagaimana sepak terjang dari Mona Lisa membangun bisnisnya Mona Lisa Berkah. Kita ketemu lagi, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.